Siang ini makan Padang Yang? Makan malamnya yang penyet. Kamu diare. Jika diare datang, minum Oralit dan Nubia Tabs dengan Atapulgit yang mampu serap dan keluarkan racun serta bakteri penyebab diare. Diare kelar, kuliner lancar. Hai, selamat siang teman-teman. Selamat datang dalam acara webinar ya, webinar Geng Kuliner Seru bareng New Diataps. Jadi di siang hari saya Grace Cantona yang nanti bakal nemenin teman-teman nih ya selama kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ke depan lah. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama special guest star di siang hari ini dan pasti nanti juga bakalan makan siang bareng nih teman-teman. Even though memang sekarang ini secara virtual dulu ya, tapi yang jelas tidak mengurangi keseruan kita untuk siang hari ini. Nah, anyway hari ini juga saya mau ucapin selamat datang dulu untuk 30 peserta dari komunitas Public Speaking Semarang. Hai, apa kabar teman-teman? Boleh dong dari dulu saya bisa lihat dari sini gitu ya. Jadi ini dari berbagai macam kalangan yang tergabung jadi satu di komunitas Public Speaking Semarang nih teman-teman. Dan nantinya kita bakalan ngobrol-ngobrol juga. Kalau ini kan acaranya Geng Kuliner Seru gitu ya, bareng New Diataps. Kita bisa kulineran bareng tanpa takut nih kalau misalnya nanti aduh sakit perut nih, aduh diare nih, tenang aja karena semuanya bisa diatasi dengan New Diataps. Nah tapi sebelumnya nih teman-teman ya, saya bakalan kasih tahu dulu kalau hari ini kita nggak cuman seru-seruan bareng, tapi juga nanti bakalan banyak banget hadiah yang dibagiin. Jadi pastiin stay tune sampai akhir acara. Nah, dan yang pertama banget nih ya, kita belum apa-apa udah mau bagi hadiah nih teman-teman. Jadi saya ingetin buat teman-teman di sini yang nantinya mengupload acara ini selama acara berlangsung gitu ya, boleh di record gitu di video atau mungkin di screen capture, terus kemudian di-upload di Instagram ya, terus di-tag ke @sonora_Semarang dan juga @diataps.id. Itu berkesempatan buat dapetin merchandise untuk 3 orang yang beruntung nih ya. Nanti bakalan bisa dapetin merchandise dari Diataps dan juga Sonora Semarang. Tapi pastiin jangan lupa follow dulu Instagramnya @sonora_Semarang dan juga @diataps.id. Di follow, gampang banget ya, di follow, terus kemudian upload gitu keseruan kita hari ini, biarkan semua orang di luar sana tahu dan iri kalau kita hari ini senang-senangan ya kan. Terus jangan lupa di tag juga di @sonora_Semarang dan juga @diataps.id. Nantinya bakalan diumumin di akhir acara. Terus kemudian juga sebelum itu saya mau bacain dulu ya buat rules webinar pada sore siang hari ini ya. Jadi rulesnya itu yang pertama adalah teman-teman dimohon untuk bisa pakai headset atau input audio eksternal supaya gadget yang teman-teman pakai kayak mungkin laptop atau mungkin dari HP gitu ya, itu tidak menimbulkan suara yang berisik selama kegiatan webinar berlangsung. Terus kemudian yang kedua, teman-teman peserta diwajibkan untuk nge-mute atau menonaktifkan audio selama sesi pemaparan yang nanti bakal dibawain sama 2 narasumber kita. Terus juga setelah itu ya teman-teman kan wajib hadir di 30 menit. Ini saya sudah hadir semua sih. Tadi sudah dilihat-lihat gitu ya pesertanya yang sudah mendaftar ternyata sudah hadir semua. Good gitu. Terus jangan lupa juga buat pakai username Zoom sesuai dengan nama yang teman-teman daftarkan atau sesuai dengan nama lengkap teman-teman kayak gitu supaya kita nanti lebih gampang nih buat mengenali teman-teman gitu ya. Terus kalau teman-teman pengen tanya jawab, tenang aja. Sesi tanya jawab nanti bisa banget pakai fitur chat yang ada di Zoom ya teman-teman ya. Jadi bisa ketikin aja nama spasi
nama spasi pertanyaan gitu. Jadi namanya siapa, kemudian pertanyaannya apa, nanti di kolom chat bisa langsung ditulisin aja di situ, nanti bakal langsung dijawab sama narasumber kita. Nah, setelah ini kita akan langsung aja nih tanpa berlama-lama gitu ya untuk masuk ke dua narasumber kita yang sudah datang di siang hari ini. Yang pertama ada Mbak Vianda Lakswita Putri selaku Brand Manager New Diatops. Hai Mbak Vianda. Hai Mbak, sorry banget nih lagi di rumah sakit jadinya agak-agak berisik. It's okay, nggak apa-apa. Mbak Vianda, apa kabar? Ini kali kedua ya kita ketemu ya? Waktu itu udah pernah ketemu ya? Iya, iya. Iya, oke. Iya, ini udah kali kedua bareng sama Sonora ya di Yes. Geng Kuliner Seru. Betul sekali ya. Mbak Vianda sehat, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, selain Mbak Vianda, nanti kita juga bakalan ngobrol bareng ini sama Mas Iwan Kurniawan selaku Local Area Marketing Professional PT Daria Varial Laboratoria. Hai Mas Irwan. Mas Irwan, Mas Iwan. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang Mas Mugis. Selamat siang teman-teman dari Public Speaking Semarang. Ya, Terima Mas kasih Iwan. gabung. Apa kabar, Mas? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Vianda dan juga Mas Iwan nih, teman-teman, buat cari tahu sebenarnya geng kuliner seru itu apa gitu ya. Terus, mohon maaf nih, control room saya nggak bisa ngelihat apa yang ada, jadi nanti boleh disampaikan aja kali ya. Oke, nanti lanjut gitu. Jadi kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Vianda, sama Mas Iwan, terus nanti kita juga akan ada beberapa kuis nih teman-teman, jadi siap-siap aja buat dapetin limpahan hadiah hari ini dari teman-teman Diatops dan juga teman-teman Sonora Semarang. Nah, kita akan yang pertama ke Mbak Vianda dulu gitu ya, selaku manajer brand new Diatops. Mbak Vianda nih, sebelum mungkin nanti aku akan bertanya-tanya gitu ya, atau mungkin kita bakalan ngobrol, boleh silahkan apa sih yang pengen dipaparkan atau apa sih yang pengen disampaikan nih terkait dengan new Diatops, Mbak Vianda? Ya, sebenarnya aku mau ngucapin selamat datang dulu nih, senang banget bisa ngumpul siang-siang gini ya, ngobrol-ngobrol bareng soal kulineran, tapi juga bisa ketemu teman-teman ya, silaturahmi gitu. Jadi sebenarnya mau nyampein sedikit tentang Diatops Geng Kuliner Seru nih apa sih gitu kan. Geng Kuliner Seru sebenarnya adalah campaign yang udah 1 tahun ini nih kita jalanin bareng-bareng, karena kita tahu ya sekarang tuh keadaannya kita nggak bisa makan di luar, lagi nggak bisa hangout bareng atau kongko-kongko bareng dengan banyaknya orang-orang ya. Jadi kadang-kadang kita cuma bisa makan berempat atau bertiga gitu ya. Jadi udah jarang banget nih ketemu dalam grup yang besar gitu. Nah, pengennya di sini Geng Kuliner Seru adalah mewadahi nih di lewat virtual tentunya ya. Kita makan sama-sama, kita bisa sharing sama-sama. Terus juga bisa tetap kulineran bareng-bareng gitu. Jadi kulineran tuh kan hal yang wajib ya, apalagi di Semarang kayak makanannya enak-enak banget tuh gitu. Udah siang ini pasti udah kepikiran banyak banget makanan. Nah, jadi kita pengennya walaupun di pandemi kayak gini, tapi tetap aja nih harus kulineran, harus tetap menjalin silaturahmi, harus tetap jalan-jalan juga gitu ya. Nah, caranya gimana? Di Diatops Geng Kuliner Seru ini gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya adanya si geng Diatops Kuliner Seru ini. Nah, tapi Mbak Vianda ini tadi udah sempat sedikit menyinggung, apalagi makanan di Semarang itu kan enak-enak gitu ya. Mbak Vianda sendiri udah pernah ke Semarang sebelumnya? Aku belum pernah ke Semarang. Nah, sebenarnya janjiku sama Mas Iwan nih, Local Area Marketing itu bakalan tahun ini atau tahun kemarin. Tapi ternyata pandemi, jadi aku ngeliatin kalian makan virtual aja tuh udah enak gitu. Oke. Tapi ada nggak Mbak Vianda gambaran gitu ya kalau misalnya nanti jalan-jalan gitu ke Semarang, kan pasti kulineran. Kuliner apa yang pertama kali banget pengen dicobain nih dari Mbak Vianda? Pengennya kalau di Semarang tuh harus oleh-oleh lumpia Semarang, itu udah pasti. Terus yang kedua ikan manyung ya, ikan manyung bufat itu tuh kayaknya enak juga tuh. Terus juga makanan yang manis-manis kayak leker paimo itu juga katanya enak, kita harus cobain. Nah, kayak gitu-gitu sih aku rekomendasi selama kita bikin Geng Kuliner Seru di Semarang tuh ada aja rekomendasinya seru-seru makanannya, jadi banyak yang pengen dicobain, Mbak.
Oke, jadi banyak kayak gitu ya, kayak ya pasti lumpia itu kan pasti gitu ya, yang jadi Iya. kayak ikonnya Kota Semarang. Leker Poemo juga oke gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di sini yang mungkin mostly di Semarang gitu, punya rekomendasi makanan juga boleh loh ditulisin di kolom chat. Siapa tahu nanti Mbak Fianda atau Mas Iwan waktu nanti ketemuan di Semarang gitu ya. Rekomendasi kulinernya Bisa kita coba ya, ya. betul. Nah, tapi kalau kita ngobrolin tentang Diataps geng kuliner seru gitu ya, kita kan baru bisa bertemu secara virtual nih Mbak. Apakah memang awalnya tercetus ide ini tuh supaya kita tetap bisa kumpul-kumpul walaupun virtual, atau sebelum pandemi ini sudah ada dulu, sudah dijalankan dulu secara live atau enggak virtual gitu Mbak Fianda? Oke, sebenarnya sih sebelum pandemi kita tuh sering banget ya bikin perkumpulan kayak gini, tapi namanya bukan geng kuliner seru. Kita bikinnya seringnya kayak makan bareng aja gitu sama di Ataps gitu. Tapi setelah pandemi kan kita nggak bisa bikin lagi nih di luar ya, cafe gitu. Biasanya kita bikin atau di restoran atau di pinggir jalan bahkan gitu. Nah, jadinya kita bikin ranahnya kita ubah jadi virtual dan ubah acaranya jadi lebih seru gitu ya. Jadi lebih kayak banyak kuis, jadi lebih banyak games, jadi banyak makan bareng gitu. Jadi banyaklah kegiatan-kegiatan yang kita ubah ke geng kuliner seru ini gitu. Oke, jadi memang dari sebenarnya event offline-nya tuh udah pernah gitu ya sebelum pandemi Yes. ya. Cuman sekarang ini diadaptasi, walaupun kita masih secara virtual, tapi kita tetap bisa makan bareng-bareng gitu, seru-seruan bareng tanpa takut sakit perut mungkin atau nanti ada gangguan-gangguan pencernaan kayak gitu kan ya. Nah, tapi Mbak, nah ini ngomongin tentang kulineran. Apalagi kalau misalnya kita makan yang pedes-pedes gitu ya. Saya tuh salah satu orang yang nggak bisa makan kalau nggak pedes tuh. Kalau terlalu manis tuh agak gimana gitu. Tapi kalau pedes, waduh, doyan banget sampai kadang-kadang nih ya. Mungkin teman-teman dari komunitas Public Speaking Semarang juga pernah gitu, saking asiknya kulineran gitu. Misalnya kepala manyung pakai sambal gitu, atau nasi ayam pakai sambal kayak gitu kan. Itu kadang-kadang sampai kita sendiri nggak sadar, tiba-tiba, aduh, sakit perut, diare gitu kan ya. Nah, ada nggak kalau dari Mbak Fianda sendiri yang mungkin juga suka kulineran gitu, cara paling gampang gitu untuk mencegah diare saat kulineran, Mbak? Ya, sebenarnya kalau dibilang mencegah pas lagi kulineran terus biar nggak sakit perut tuh agak susah ya, karena kita tuh balik lagi ketika kita kulineran itu tuh tadi kayak Mbak sendiri tuh udah craving banget makan makanan pedas gitu, kayak nggak bisa kalau nggak makan pedas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa make sure atau memastikan tempatnya itu kebersihannya seperti apa, apakah ada bakteri ataukah ada apa gitu ya. Kita nggak bisa make sure sespesifik itu. Jadi ya udah dicoba aja, dibeli aja, dicobain, dirasain gitu ya. Yang namanya kulineran kan biasanya adventurer banget gitu ya. Betul. Nah, setelah itu biasanya memang kalau misalnya terjadinya, biasanya kalau makan macam-macam kayak gitu tuh, apalagi yang lactose intolerance ya, misalnya sama perut kita tuh kayak ada yang salah gitu ya, itu pasti selalu terjadinya diare gitu. Itu yang paling simple gitu ya, terjadinya diare. Nah, jangan lupa bawa Diataps langsung. Jadi kalau misalnya memang diare, penanganan paling cepatnya adalah Diataps gitu. Oke, penanganan paling cepat itu Diataps gitu. Sebelum kita ngobrolin tentang Diataps, saya mau ngingetin nih buat teman-teman komunitas Public Speaking Semarang yang pengen tanya-tanya, langsung aja tulisin di kolom chat, karena bakalan ada 3 orang nanti penanya yang dipilih langsung sama Mas Iwan dari Diataps gitu ya, untuk dapetin merchandise menarik nih untuk pertanyaan yang menarik juga, pastinya 3 orang yang beruntung. Dan juga jangan lupa buat posting ya, karena juga bakalan dipilih untuk 3 orang yang beruntung dapetin merchandise dari New Diataps nih. Oke, kita balik nih Mbak Fianda. Kalau tadi Mbak Fianda bilang untuk mengatasi diare tuh langsung bawa aja Diataps kemana-mana. Emang sebenarnya apa sih kandungan yang ada di dalam Diataps kok sampai mungkin Mbak Fianda bisa bilang seampuh itu gitu? Ya, jadi kan kalau misalnya kita diare nih paling basic adalah paling dasar diarenya adalah adanya bakteri dan virus ya di usus gitu. Nah, kandungan Attapulgite kandungan di atas sendiri adalah Attapulgite aktif 500 mg per tablet yang fungsinya untuk menyerap bakteri dan racun penyebab diare tadi gitu. Jadi misalnya kita makan makanan di luar, makan makanan yang tadi ya Mbak pedas, terus juga kita nggak tahu kebersihannya seperti apa, itu kan pasti ada bakteri dan racun. Nah, si Diataps ini itu cara kerjanya tuh nggak dengan
langsung bikin mampet gitu ya, atau malah jadi berkepanjangan gitu, nggak ada konstipasi, malah ada efek-efek samping lainnya. Jadi diatops ini pure hanya menyerap bakteri dan racun tadi dengan kandungan atapulgit aktifnya, lalu mengeluarkan lewat feces gitu. Jadi aman banget. Jadi aman banget gitu ya, karena atapulgit ini tadi yang bakal membantu kita untuk istilahnya meredakan gitu ya dari si diare. Iya. Nah, saya tuh pernah Mbak gitu ya, saya pernah gara-gara jajan juga waktu itu kayak 3 hari nonstop makan geprek, makan penyet gitu kan. Terus habis itu jadi deh tuh perutnya memberontak, akhirnya diare. Saya waktu itu kan belum tahu diatops ya, saya pakai merek lain kayak gitu, merek lain, tapi tuh udah kayak habis dua strip gitu ya. Kalau kita tahu 2 strip gitu kan, 2 strip gitu, udah habis 2 strip tetep aja nggak kelar-kelar diarinya. Sebenarnya kalau dari diatops sendiri butuh dosis seberapa banyak sih sampai mungkin, atau dosis penggunaannya yang tepat tuh seperti apa sampai akhirnya nanti diarenya tuh bisa teratasi sih Mbak? Oke, sekali minum itu 2 tablet satu kali. Jadi kalau lihat kayak kok banyak banget ya 2 tablet gitu. Jadi memang cara minumnya itu adalah 1 kali minum 2 tablet dan 1 hari itu maksimum 12 tablet. Jadi 1 hari bisa minum 6 kali, sebanyak 6 kali per 4 jam sekali gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita masih diare nih, minum lagi, masih diare, minum lagi, masih diare, minum lagi, dan 1 hari itu bisa 6 kali. Tapi kalau untuk anak-anak dikurangin setengahnya, jadi cuman 6 tablet aja sehari, tapi bisa diminum sama 6 kali jedanya, tapi tabletnya aja dikurangin. Oh, tabletnya aja dikurangin untuk anak-anak. Nah, ini menarik gitu. Berarti diatops kan aman nih sebenarnya untuk anak-anak. Tapi mulai range usia berapa boleh minum diatops nih, Mbak Fianda? Oke, sebenarnya anak-anak minum tablet tuh mungkin sekitar 6 tahun ya, karena formatnya adalah tablet. Jadi kalau misalnya di bawah itu agak susah ya ngasih anak-anak untuk minum diatap gitu. Tapi di atas 6 tahun ketika yang sudah bisa minum tablet, ya sudah diperbolehkan untuk minum diatap. Oke, baik. Jadi minimal banget mungkin 6 tahun gitu ya, yang paling nggak udah bisa nelen tablet gitu ya. Yes, Udah bisa nelen tablet. Tapi kadang-kadang gini Mbak, ada juga mungkin anak-anak yang belum terbiasa minum obat gitu ya. Terus kemudian orang tuanya pengen kayak, aduh dilarutin deh gitu. Boleh nggak sih kalau diatops tuh dilarutin gitu? Nah, kalau diatops sendiri kan bukan effervescent ya, atau larutan gitu ya. Jadi sebaiknya sih memang diminum secara langsung, tidak larutkan, karena pahit banget kalau misalnya sampai dilarutkan. Jadi lebih pahit daripada cuma langsung ditelan dalam bentuk tablet gitu ya. Oke, thank you Mbak Fianda untuk pemaparannya atau penjelasannya tentang diatops ini. Jadi teman-teman komunitas Public Speaking Semarang udah paham banget gitu ya, kalau misalnya kita sekarang kulineran itu nggak usah takut gitu ya, nggak usah worry, aduh nanti kalau diare gimana, kalau perutnya bergejolak gimana, tenang aja, bawa aja New Diatops gitu ya kemana-mana, karena diatops ini aman banget dan pastinya membantu meredakan diare teman-teman. Saya mau say hi lagi deh buat teman-teman biar gak ngantuk. Hai teman-teman, boleh mungkin melambaikan tangannya ke kamera gitu ya, yang teman-teman udah open cam gitu, supaya makin semangat siang hari ini. Jangan lupa juga ya makan siangnya disiapin gitu, karena ya bentar lagi udah mau menuju makan siang. Tapi sebelum kita nanti bakalan makan bareng-bareng nih teman-teman, saya mau lanjut ke narasumber kedua kita gitu ya. Ada Mas Iwan Kurniawan selaku Lokal Area Marketing Profesional PT Daria Varia Laboratoria. Hai Mas Iwan. Halo, Chris. Halo Mas. Posisinya lagi di mana Mas sekarang Mas? Ini di kantor nih. Lagi di kantor ya. Oke, jadi Mas Iwan ini juga nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol gitu ya teman-teman. Sekali lagi kalau mau tanya-tanya boleh banget langsung aja di kolom chat. Tulisin pertanyaannya, nanti bakal dipilih 3 orang yang beruntung buat dapetin merchandise dari Diatops. Mas Iwan sekarang kesibukannya apa nih Mas? Ya sementara ini rutinitas ya, activity-nya banyak kan di online sih. Oke. Jadi kalau ada event-event ya sifatnya online. Berbeda dengan 2 tahun yang lalu ya. Wah kita bisa lomba makan pedas bareng di suatu tempat. Wah itu luar biasa. Itu yang ikut banyak. Asik banget lomba makan pedas gitu ya, tapi sekarang kayaknya belum bisa ya Mas semuanya karena serba online gitu ya. Tapi Mas Iwan ngomong-ngomong, apakah Mas Iwan juga salah satu orang yang gemar kulineran nggak sih? Kalau dibilang gemar ya
nggak segemar itu, tapi sering juga diajak teman kemana makan yuk, kalau pas kemana ya kemana, mungkin di Semarang sendiri saya udah ngerasain sendiri yang tempatnya buat itu, wow luar biasa. Oke. Ini nanti Mbak Vianda harus nyobain itu pedesnya ini ya. Nah, itu kayak Mbak Vianda emang ditunggu banget ya di Semarang. Tapi Mas Iwan, kalau ngomongin tentang ini kan kita ngobrolin tentang kulineran Semarang gitu ya, karena kebetulan hari ini teman-teman yang bergabung dari komunitas Public Speaking Semarang, kuliner Semarang yang menurut Mas Iwan itu kayaknya otentik banget atau yang harus banget dicoba sama semua orang paling nggak sekali dalam seumur hidupnya tuh apa, Mas? Ya, halo Grace. Ya, Mas Iwan, gimana Ya. bisa mendengar suara saya? Jadi Oke. saya ditanya semacam itu, apa sih kulineran yang harus ya paling nggak harus coba gitu ya. Kalau saya tadi ya yang coba yang pedes ini tadi, ada beberapa teman kemarin nyobain apa ya itu, seafood pedas itu juga. Tapi ada juga itu, wah harus ke sana, tempat sana. Ya kelihatan juga oke, tapi yang saya tahu yang pertama paling saya waktu di Semarang nyobain adalah manyung itu. Oke, gulai kepala manyung sampai ya. Kepala sampai sini, waduh bener. Pedesnya gak cuma di mulut nih, dari kepala sampai kepala. berasa gitu ya. Oke, gulai kepala manyung itu yang wajib dicoba gitu. Saya honestly belum pernah sih. Kayaknya nih menarik juga, apalagi tadi Mas Iwan bilang pedes banget gitu ya Mas ya. Iya. Pedes banget ya. Oke. Selain gulai kepala manyung, Mas, apa lagi nih yang mungkin jadi favoritnya Mas Iwan gitu, atau mungkin teman-teman ketika berkunjung ke Semarang? Mungkin semacam bandeng, tapi otak-otak bandeng itu ya, yang agak pedas itu dikasih sambelnya itu juga lumayan itu. Aduh. Dan waktu saya datang ini juga waktu itu disuguhi, ya di sini kan sebenarnya ada namanya seblak juga kan ya, pernah. Sebenarnya seblak itu bukan makanan dari Semarang, tapi menjamur di Semarang juga. Saya cobain seblak, wah, saya gebet juga. Seblak kan itu kuahnya juga pedesnya itu loh, pedesnya itu loh, wah benar-benar ininya ya. Tapi memang ada sensasi. Kebetulan satu keluarga ini juga senang seblak semacam itu. Kemudian yang serba pedas-pedas itu coba geprek itu semacam itu juga banyak, walaupun sebenarnya bukan dari asli Semarang, tapi itu juga menjamur itu juga lumayan, tinggal mau minta level berapa gitu ya. Kemudian mie apa ya waktu itu yang di daerah Tembalang itu ya, saya lupa, mie kelabing itu juga saya mie kelabing itu juga tuh lumayan tuh. Karena itu. Mimian juga banyak gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat dari teman-teman di kolom chat nih Mas, ada yang nyaranin Korean street food. Korean street food yang pedes. Ada juga ya di Semarang ya? Saya belum nyobain. Ada tuh Korean street food yang pedes tuh, kalau setahu saya yang pokoknya olahannya itu ada gochujangnya di situ. Itu pedes banget ya kan. Mungkin kayak tteokbokki kayak gitu-gitu, itu bisa dicoba. Atau kalau Mas Iwan atau Mbak Vianda nanti ke Semarang nih, boleh cobain geprek deplok geprek deplok Sampangan, itu juga bisa gitu. Ada ayam geprek lah ya ayam geprek yang jadi favorit lah kayak gitulah ya anak kos kayak saya. Tapi honestly belum pernah coba juga nih di Sampangan. Nanti cari deh deket-deket kos nih berarti. Oke, berarti kalau Mas Iwan sendiri number one-nya yang harus dicoba adalah gulai kepala manyung ya tadi ya. Betul. Gulai kepala manyung. Oke, nah terus kan tadi Mas Iwan juga suka makanan pedas, keluarga juga suka makanan pedas, pasti udah selalu sedia nyudiataps dong Mas kalau lagi kulineran gitu. Ya betul. Jadi menurut saya apa yang disampaikan dari Mbak Vianda tadi sangat penting ya. Paling nggak di rumah itu jaga-jaga harus ada. Minimal 3 strip itu harus ada di rumah. Karena tadi sewaktu-waktu diare datang tidak memberitahu dulu kan. Lalu saya diare mau datang gitu. Diare tiba-tiba setelah makan apa ya, kita nggak bisa tolerir, akhirnya juga jadi diare. Sudah berapa kali buang air, nah itu juga diare. Nah, itu yang kita harus segera atasi. Tapi bukan untuk mencegah ya. Kalau di atap untuk mengatasi ya. Untuk mengatasi. Salah ya. Oke, nah itu kenapa Mas Iwan tadi menyarankannya harus minimal 3 strip gitu? Ya 3 strip itu setara dengan 12 tablet dalam kebutuhan sehari ya. Jadi memang maksimal pemakaian tadi dari diatap itu adalah 12 tablet sehari. Nah, dan itu memang solusi pertama. Memang baiknya itu harus dilakukan. Kalau memang sudah diare berapa kali,
langsung minum, setelah diare 2 itu ya, setelah keluar itu nanti lama-lama kalau itu diarenya tidak penyebabnya hanya non spesifik istilahnya ya, yang mungkin oleh makanan pedas seperti santan ataupun karena sesuatu bakteri yang mungkin bisa dihilangkan dengan pertolongan pertama ini, nggak masalah. Jadi di situ kalau itu sudah memang tidak sembuh, berarti ada tumpangan lain. Nah, biasanya tumpangan lain ini yang harus kita waspadai. Berarti harus segera, sudah saatnya. Oke. Saatnya ke dokter ya, maksudnya gitu. Saatnya ke dokter ya, kalau misalnya ternyata ada penyebab yang lain gitu, memang disarankan langsung ke dokter aja. Nah, tadi kalau Mas Iwan bilang ya minimal 3 strip lah, itu kan minimal, berarti kan bisa lebih dari itu gitu ya. Emang Diatabs harganya berapa sih, Mas? Kalau harganya sih, wow, masih ekonomis ya, 2.000 ya. 2.000 ya. Oh, 2.000 untuk satu strip itu ya? 2.000 satu stripnya ya, macam itu masih worth it lah untuk sebagai obat pelengkap di P3K rumah gitu ya. Betul, jadi betul. itu yang harus sedia semacam itu. Harus sedia ya, berarti satu strip itu isinya 4 ya Mas ya? Ya betul. Karena saya juga punya cerita, waktu itu saya sedang ke Banjarmasin ya. Banjarmasin makan sana, makan soto soto Banjar. Nah, kebetulan besoknya itu ada event, saya kan supervisi ke sana. Nah, supervisi itu makannya diajak makan ke soto Banjar, saya nggak tahu juga kenapa. Itu malamnya itu berapa kali, sebelumnya udah terasa waktu habis makan itu siap-siap beli mampir di apotek beli. Untungnya udah berapa kali kamar mandi saya minumin berapa kali ya, kan 4 kali sampai 6 itu 6 tablet, akhirnya reda. Nah paginya masih mending, jadi waktu event masih bisa supervisi, kalau enggak iya lewat saya. bener ya, kalau enggak Nah itu makanya paling enggak itu saya pun sedia, paling enggak saya di tas saya itu ada Diatabs itu pasti saya ada, karena memang waktu kita makan di luar terus dan itu memberikan efek yang mungkin perutnya enggak siap atau apa, ya paling enggak sudah ada pertolongan pertama lah. Oke, nah kalau tadi harganya cuma sekitar 2.000-an gitu ya untuk satu strip Diatabs itu, apakah memang cuma bisa dibeli di apotek aja Mas? Atau mungkin bisa didapatkan di toko-toko atau di warung-warung atau gimana sih? Kalau secara distribusi, karena Diatabs ini cukup sudah lama ya, jadi selain di toko obat, kemudian juga di apotek, juga ada di supermarket ya di situ, ataupun warung-warung yang menyediakan obat di situ, biasanya ada. Oke. Kadang di situ mudah dijangkau, jadi walaupun ada ya, Semarang ini banyak di supermarket yang ada. Nah ini juga memudahkan teman-teman kalau ada diare gampang mencarinya. Oke, berarti gampang gitu ya didapetinnya, di warung-warung ada, di minimarket ada gitu ya, bahkan di apotek juga ada, jadi gampang banget buat dapetin si Diatabs ini. Oke, Mas, kita akan lanjut ke teman-teman yang sudah bertanya di kolom chat ya, Mas Iwan ya, boleh ya Mas ya? Silahkan, monggo. Oke. Nanti ada Yang Mbak pertama, Fianda juga nanti. Gimana Mas? Ada Mbak Fianda juga nanti yang akan membantu. Jadi selain Mas Iwan juga nanti Mbak Fianda akan membantu untuk menjawab nih ya. Yang pertama ada dari Ulfi Priyandini. Kak, kalau minum Diatabs itu ada efek sampingnya nggak sih? Monggo, apakah Mas Iwan atau Mbak Fianda nih? Mbak Fianda dulu aja. Mbak Fianda, oke. Gimana Mbak Fianda? Sedang monitor kan? Halo. Oke, saya bantu. Oke. Bisa ke Mas Iwan dulu aja kali ya. Oke, ya. Tadi pertanyaannya, amankah ya ada efek sampingnya? Jadi gini, isi dari Diatabs itu adalah Atapulgit 600 yang fungsinya adalah untuk menyerap racun atau bakteri itu kemudian dibuang. Nah, sekarang kalau ditanya apakah pemakaian Diatabs jadi jawabannya adalah mengikuti dosis yang dianjurkan. Oke. Ya. Jadi boleh saya umpamakan misalkan air putih. Air putih itu bagus nggak? Bagus. Ya, diminum bagus. Tapi coba kalau diminum sekali langsung 1 galon, ya memberikan efek. Artinya kita konsumsi Diatabs ini waktu ada gejala, dan itu ada batasnya, ya kan gitu tadi sampai 12 tablet ya sekali 2 itu tadi. Itu
Kalau memang itu tidak mempan, berarti ada tumpangan lain, berarti harus. Jadi ikutin maksimal dosis yang dianjurkan. Untuk anak pun tadi ya hanya 6 tablet ya. Iya, betul. 6 sampai 12 tahun. Oke, berarti Kalau kalau mengikuti dosis tidak ada ya. Karena ini sudah sesuai dosis yang dianjurkan oleh Badan POM. Oke, berarti kalau sesuai dosis ya teman-teman nih masih aman kok, nggak ada efek sampingnya kayak gitu ya. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas ya. Ini ada Lutfiatul Mungkin Kalia. satu lagi saya tambahkan tadi. Oke, boleh Mas. Boleh saya tambah? Boleh Mas, silahkan. Jadi dibandingkan obat yang lain misalkan gitu ya, ada beberapa obat diare yang memberikan efek efek selanjutnya, yaitu seperti yang diutarakan Mbak Fianda tadi adalah dia konstipasi, artinya sembelit. Nah, ada juga yang semacam itu. Biasanya kerjanya dia langsung menyumbat selesai itu, diare langsung berhenti. Nah, itu malah justru yang berbahaya itu. Masalah berhenti itu karena apa? Racunnya belum dikeluarkan, apa itu nanti dan menyebabkan sembelit. Kalau diatap, dia akan keluar tidak langsung berhenti diarenya, tapi lama-lama berkurang habis racunnya. Nah, itu yang diajarkan, dan ini bahan aktifnya ini sangat sama dokter sangat direkomended ya, karena Atapulgit aktif ya 600 mg. Oke, berarti kalau di ATAPS itu tidak akan menyebabkan konstipasi atau sembelit gitu ya, Mas Iwan ya. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Lutfiatul Kalia. Di ATAPS itu baiknya diminum sebelum atau sesudah makan nih, Mas Iwan? Jadi begini, bagaimana cara mengkonsumsi diatap itu ya? Biasanya kan kalau setelah diare, kalau sebenarnya ini bisa diminum misalkan tanpa makan, sebelum makan bisa. Ya. Karena ini sifatnya tidak mengiritasi lambung, tidak ada, sifatnya tidak ada. Jadi bisa dikonsumsi dan biasanya kalau diare itu ya kita harus pinter-pinter pilih makanannya juga kan, misalkan. Makanannya kita nggak boleh yang sifatnya yang banyak cairan atau apa atau memudahkan untuk diare lagi gitu. Jadi mungkin makanan yang agak berserat apa ini yang agak yang dianjurkan semacamnya. Diminum sebelum atau sudah tidak ada tidak ada masalah ya. Yang ada masalah karena memang sifatnya tidak mengiritasi lambung itu. Oke, jadi aman. Mau sebelum makan, mau sesudah makan, di ATAPS itu aman buat dikonsumsi. Oke. Dan satu lagi, dan ini bekerjanya hanya lokal, hanya di usus. Jadi tadi yang disebutkan Mbak Fianda, dia hanya kerja di lokal aja, jadi aman. Ibu hamil pun aman, apalagi ibu menyusui. Kita tidak ikuti peredaran darah, ini langsung ke permasalahan di usus ya. Oke, jadi langsung ke usus gitu di permasalahan, titik intinya permasalahan nih teman-teman ya. Jadi bisa langsung mengatasi untuk diare. Oke, kita ke penanya selanjutnya. Ada Restu Afrianto. Hai Kak, mau tanya, apakah ada ramuan tradisional khusus khas Indonesia dalam pembuatan tablet diataps? Gimana tuh Mas Iwan? Kalau ditanya ramuan, isinya tadi sudah saya jelaskan, ini hanya Atapulgit 600. Atapulgit aktif ini sejenis arang ya, arang, tetapi beda dengan arang yang biasa dipakai untuk di produk lain, itu beda. Ini tingkat lebih bagus, lebih bagus dibandingkan yang arang ya, yang adalah kan produk yang hanya seperti arang itu enggak, warnanya hanya hitam, kalau ini coklat. Isinya hanya Atapulgit tadi ya. Isinya hanya Atapulgit tadi teman-teman ya. Dan itu sangat direkomendasikan sama dokter. Banyak menggunakan zat aktif Atapulgit. Oke. Berarti itu memang sudah sesuai dengan rekomendasi dari dokter seperti itu ya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada adik Mas Joni. Ini bener ya namanya adik Mas Joni. Kak bisa dapetin diataps gimana sih caranya? Terus kemudian kalau diminum untuk konsumsi secara berkala gitu boleh nggak ya? Oke, silakan. Boleh nggak ya Kak? Yang untuk penderita diare yang suka kadang kambuh. Oke, silahkan Mas Iwan. Ya, jadi
Tadi pertanyaannya tadi yang dibeli dapatkan di mana aja ya tadi? Ya, bisa dapatkan di mana aja. Terus kemudian apakah bisa dikonsumsi secara berkala untuk orang yang diarenya ini sering kambuh gitu, Mas? Ya, jadi didapatkan ini sangat mudah. Mungkin ya seperti yang tadi saya katakan di apotek, ya toko obat, di supermarket sudah ada, ya. Dan memang diminum waktu kita diare, ya. Dan diarenya biasanya adalah yang non spesifik, karena diare itu ada spesifik, ada non spesifik. Spesifik itu karena memang sudah ada bakteri tertentu yang nggak bisa dituntaskan dengan semua obat yang pertolongan pertama ini biasanya gitu. Kalau itu sifatnya pertolongan pertama dan diarenya itu tidak ada tumpangan yang lain, diminum waktu diare aman. Intinya sesuai dosis yang dianjurkan, itu aja. Yang kambuh itu karena memang mungkin mungkin karena faktor tertentu kan ya. Atau nggak ngejaga makan juga bisa ya Mas ya? Ya. Jadi cukup jelasnya sesuai dengan dosisnya aja. Selanjutnya pertanyaan dari Nora nih. Adakah kandungan utama dalam Diatops yang menjadi andalan dan membedakan Diatops dengan brand-brand lainnya nih, Mas Iwan? Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Kandungan utamanya si Diatops ini Attapulgite 600 mg. Attapulgite aktif ya semacam. Nah, dibandingkan produk-produk yang lain, mungkin mereka ada yang tidak menggunakan Attapulgite tapi menggunakan yang lain, yang bisa juga mungkin efeknya sama. Tapi Bali ini Attapulgite ini sudah banyak direkomendasi sama dokter, jadi sering banyak dipakai. Mungkin semacam untuk anak itu juga. Anak biasanya kalau di bawah umur 6 tahun pun ya ada resep semacam resep khusus ya dari dokter ya yang dicampur dengan Attapulgite ini. Jadi dokter yang tahu hitungannya berapa gram yang harus dikasihkan untuk anak yang di bawah 6 tahun. Dan itu memang hanya isinya Attapulgite. Keistimewaannya tadi ya tidak memberikan efek belit. Bekerjanya di lokal aman ya. Itu ibu hamil juga aman. Karena bekerjanya di lokal aja, di usus aja. Baik. Semoga cukup menjawab gitu ya. Kemudian ini apakah pertanyaan terakhir atau masih ada lagi teman-teman? Masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini ada dari Rizky Dwi nih, Mas Iwan. Mau tanya, kalau kita lagi kulineran sama doi nih yang suka banget pedes-pedes, sedangkan kitanya takut perut termehek-mehek, apakah Diatops bisa dijadikan jimat biar tetap kelihatan tangguh gitu di depan doinya? Ini curhat ya kayaknya ya. Curhat ya gimana ya? Kalau dulu ada mitos itu ya. Kalau kebelet apa-apa pakai batu gitu. Iya. Jadi tetap misalkan Diatops itu dikonsumsi ya kalau terjadi diare saja ya. Jadi di bawah sih nggak apa-apa, ready itu di bawah. Kalau misalkan tuh setelah makan itu terus muras terus, wah itu mungkin bisa dikonsumsi juga. Ya kondisi perut kita mungkin saat tertentu tidak bisa. Mungkin ada yang tahan, ada yang enggak. Nah ini yang harus prepare. Paling enggak di bawah aja. Paling enggak di bawah. Jadi nanti memang kalau memang kondisinya terjadi hal-hal yang urgent semacam itu ya. Dengan dosis. Biasanya juga kalau dikosis setelah diare diminum hanya 2 tablet itu kadang udah sembuh, ada juga sudah diarenya berkurang itu ada juga. Sampai ada yang berulang sampai 2 kali, 3 kali. Memang cara kerjanya dia adalah menyerap, membuang, buang gitu. Racunnya yang diserap, buang sampai habis racunnya. Ataupun dari bakterinya ya. Baik. Ini selanjutnya ada dari siapa nih pertanyaannya? Amankah diminum bersamaan dengan obat yang lain gitu ya? Ya, obat asam lambung khususnya. Ya. Jadi pada dasarnya ini tidak memberikan interaksi dengan obat yang lain kalau Diatops itu. Tetapi kalau memang masih ragu, dijeda saja. Ya, jedanya antara 1 sampai 2 jam. Kalau misalnya atau mungkin dia ada penyakit seperti hipertensi atau yang lain ya, misalkan yang mentai dan dia harus minum dari dokter itu, ya sebaiknya dijeda aja. Kalau memang itu ada diare ya, gitu.
Kalau nggak ada ya intinya kan kalau ada diare kan istilahnya. Pengertian diare adalah yaitu dia itu BAB terus itu sampai 3 atau 4 hari 4 kali ya dalam itu. Nah, itu. Kalau mungkin hanya sekali itu kadang belum bisa disebut diare. Oke. Dan itu muatannya atau ini lama-lama kan kalau memang sudah cair itu apa? Nah itu yang paling berbahaya kita harus konsumsi. Dan jangan lupa kalau memang diare harus minum larutan seperti oralit. Nah, karena itu kalau waktu kita diare itu faktor yang banyak kehilangan adalah cairan. Nah, elektrolit kita hilang, makanya harus diganti dengan oralit ditambah dengan ukurannya. Oke, baik. Jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau memang masih ragu-ragu, dijeda aja minumnya, jangan bersamaan seperti itu kira-kira ya. Oke, kita ke penanya terakhir ya, Mas Iwan. Ada Lisa Nurus Saadah. Apakah obat diataps ada pengecualian untuk orang-orang tertentu seperti orang-orang yang memiliki penyakit bawaan? Silahkan Mas Iwan. Terima kasih. Kalau diatap ini, apakah ada tidak boleh untuk kasus-kasus tertentu yang mereka punya penyakit bawaan kita harus spesifikasi dulu ya apakah itu juga anogenet ya dia akan diturunkan kadang ya jantung, hipertensi gitu. Nah itu boleh nggak ya boleh-boleh saja dikonsumsi asal uang itu kalau itu terjadi diare konsumsi itu tidak menimbulkan kenaikan itu tensinya naik itu enggak tidak ada di situ. Tidak ada efek ke jantung juga tidak ada. Karena kerjanya lokal tadi. Oke, baik. Jadi kerjanya cuma emang benar-benar diusus aja untuk menyerap racun kemudian dibuang gitu ya Mas Iwan ya. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Iwan yang sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya, teman-teman. Jadi nanti akan dipilih 3 pemenang ya Mas ya yang beruntung ya Mas. Di akhir nanti ya kita. Di akhir nanti. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih seperti yang udah saya janjiin tadi di awal teman-teman, kalau hari ini bakalan bertaburan hadiah juga. Kita bakalan langsung lanjut ke games. Hari ini ada 3 games gitu ya. Ada 3 games. Pastiin teman-teman semuanya sudah open cam. Yuk, yang belum open cam, kita boleh open cam dulu gitu ya supaya bisa mengikuti games yang pertama sampai yang terakhir nanti. Nah, games yang pertama ini nanti adalah games bernama Quick Game. Jadi Quick Game ini ya nanti saya akan perintahkan teman-teman untuk mengambil satu barang yang sudah saya sebutkan. Nanti totalnya akan ada 5 barang gitu ya. Tapi mengambil barangnya itu per barang atau satu barang itu saya cuman punya waktu sekitar 15 detik, betul ya teman-teman di control room ya, 15 detik gitu ya. Jadi cuman ada 15 detik untuk teman-teman mengambil satu barang yang akan saya sebutkan. Kalau misalnya dalam 15 detik teman-teman belum dapetin barangnya, berarti otomatis teman-teman gugur dan diharapkan untuk off cam atau mematikan kamera. Gitu ya teman-teman ya. Ini yang belum on cam masih lumayan banyak nih, boleh di on camin dulu supaya bisa ikutan karena hadiahnya super duper menarik nih teman-teman ya. Jadi langsung dinyalain dan prepare gitu ya. Kira-kira nanti barang-barang apa aja nih, benda-benda apa aja gitu. Ada 5 benda, nantinya akan ya jadi sistemnya sistem gugur gitu ya. Misal satu benda nih, benda pertama teman-teman nggak bisa ambil dalam waktu 15 detik langsung off cam. Tapi kalau teman-teman bisa ambil dalam waktu 15 detik, lanjut ke benda kedua. Nanti diganti apalagi gitu terus sampai terakhir 5 benda kita akan ambil 2 pemenang yang berhasil buat bertahan gitu ya. Ya, mirip-mirip sama games cumi-cumi itu ya, Squid Games itu ya. Tapi ya ini Quick Games namanya gitu. Oke, teman-teman jelas ya. Jadi tanda durasi habis nanti adalah ada suara yang akan kita putarkan dari teman-teman di control room kayak gitu. Oke, kita kasih contoh dulu ya. Misalnya nih, tandanya adalah seperti ini. Agak serem ya, Bo. Ini kalau yang nonton seriesnya pasti udah tahu gitu. Jelas ya teman-teman. Jadi nanti ketika udah terakhir, udah tut gitu, teman-teman belum bisa dapetin barangnya, langsung di off camin. Jadi nggak bisa ikut ke babak selanjutnya. Oke, sudah ready?
Ya, siap-siap teman-teman yang sudah on cam. Saya akan membacakan benda pertama yang harus teman-teman raih dalam waktu 15 detik adalah alat tulis. 3, 2, 1. Langsung tunjukin ke kamera kalau udah dapet ya. Ya, ada yang bingung ke sana kemari. Sudah selesai. Ayo coba. Siapa yang bisa dapat? Tunjukin. Ada yang nggak dapat? Gimana teman-teman di control room? Apakah sudah bisa dapat semua atau ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat ya? Kita gugur. Yang belum dapat silahkan off cam. Oke. Yang on cam adalah teman-teman yang masih bisa bertahan. Tadi yang pertama sudah alat tulis. Kita melanjut ke benda yang kedua adalah hand sanitizer. Go. Ya, iya. Mana deh hand sanitizer? Aku harus beli dulu di Alfamaret. Aduh gimana nih? Nggak ada yang punya hand sanitizer. Pasti punya dong ya. Aduh, yuk. Stop. Gimana? Ini kalau saya ngeliat teman-teman di control room kayaknya pada kocak-kocak ya gitu ya ngambilnya ya. Gimana teman-teman? Mana lihat coba ditunjukin di kamera. Sudah dapat? Aman. Tur Kak Grace. Aman ya. Oke, lanjut ya kalau aman ya, Bo. Ini yang ketiga. Agak sedikit lebih susah. Gimana teman-teman? Sudah siap ya? Yang ketiga adalah teman-teman diminta untuk mengambil cabai atau benda yang pedas-pedas. Go! Kayaknya langsung pada rush hour gitu ya. Bingung ya loh. Cabai. Mau ke pasar dulu. Astagfirullah. Lamba. Ayo coba ya sudah dapat boleh ditunjukin? Ditunjukin yang sudah dapat? Iya, oke. Yang belum dapat silahkan gugur off cam-nya ya. Oke, gimana? Bisa lanjut? Ini kayaknya operator di control room aja sampai nggak tahan loh lihatnya saking teman-teman nih. Lanjut dong Kak, seru banget ini. Oke, lanjut ya. Untung aja kagak ditembak loh kalau kagak bisa ngambil ya. Lanjut kita ke benda yang keempat. Wow, ini mungkin nggak semua punya. Jadi teman-teman harus mencari kacamata hitam. Go. Iya. Ada yang ke KAC dulu. Ada yang minjem bapak-bapak pijet tunanetra ya. Waktu habis. Iya. Mana nih yang sudah dapat? Boleh ditunjukkan? Dipakai. Yang sudah dapat dipakai kacamatanya. Sudah. Udah ya dipakai ya. Oke, ini benda yang terakhir. Ini kebangetan sih kalau teman-teman nggak punya nih. Oh ya, kacamatanya hitam, bukan kacamata biasa, kacamata hitam. Yo, yang nggak hitam di off cam ya. Ternyata ada yang kelolosan, yang tidak kacamata hitam atau kacamata kuda di off cam ya. Kenapa sih? Emang lucu-lucu banget ya. Ya ampun, saya tuh nggak bisa lihat dari sini soalnya teman-teman ya. Jadi nanti lihat recordnya aja deh. Oke, bisa lanjut ya. Ini benda yang terakhir. Kebangetan nih kalau nggak punya nih. Silahkan teman-teman ambil dia taps. Go. Loh, siapa lo ya? Iya. Wah, ada yang sampai salto, sampai nyari tetangganya dulu yang diare. Aduh. Waktu habis ditunjukkan, silahkan ditunjukkan di kamera. Oke, mana? Gimana? Gimana teman-teman, control room sudah dapat? Kita cuma ambil 2 pemenang ya. Oke, sebentar. Ini biar dicek sama teman-teman di control room ya.
Ini ternyata cukup banyak yang bertahan sampai terakhir kayaknya karena kalian sudah menonton series tersebut gitu. Jadi tahu ya. Jadi tahu gitu ya. Untuk apa namanya? Rules-rulesnya. Oke, nanti sambil kita ditunjukin dulu ya teman-teman di atapnya biar nanti dipilih sama teman-teman di control room. Oke. Nanti sambil tenang aja, yang belum beruntung di games ini saya masih punya. Seru banget Kak Grace, lagi Iya. dong. Iya, lanjut dong. Kenapa gimana? 2 yang paling cepat? Nanda sama Restu ternyata. Wow, luar biasa ya. Kayaknya kamu ini ya, toko serba ada ya. Jadi tinggal ambil gitu, cepet gitu ya. Nanda sama Restu yang paling cepat di game pertama ini. Oke, congratulations untuk Restu ya. Nanda dan Restu. Kita masuk ke game yang kedua ya. Boleh di on cam kan lagi teman-teman yang tadi sudah ketembak sama boneka ya. Di on camin lagi. Games yang kedua ini sebenarnya gampang banget, sudah kita lakukan sejak TK, sejak PAUD kalau teman-teman udah pernah PAUD gitu ya. Jadi games kedua ini adalah menebak sebuah gambar gitu ya, dan nebaknya di kolom chat ya teman-teman ya, nebaknya di kolom chat ya. Dua orang yang paling cepat menebak, yang paling cepat dan paling benar yang menebak di kolom chat itu nanti yang akan jadi pemenangnya. Jadi ini ada puzzle gitu ya, akan dibuka satu-satu, nggak satu-satu sih, akan dibuka sedikit. Kalau teman-teman sudah bisa menjawab langsung tulis di kolom chat. Oke, boleh dibuka dulu yang pertama? Oh, dikasih clue ya. Clue yang pertama adalah ini adalah makanan khas Semarang. Yo, boleh. Wah, ayo ada yang sudah bisa jawab di kolom chat? Apa? Lumpia. Aduh, basic banget deh kamu. Oke, ada lagi apa? Tahu gejrot? Apa? Pizza? Terus gimbal campur, tahu gimbal, jenenge rak gimbal campur ya. Gadeh. Apa lagi tuh? Nah, kayak macam-macam nih. Udah ada yang tepat belum? Hampir, ada yang hampir benar ya. Apa aja? Ada yang yang jawabnya nyeleneh? Apa? Mbak Pia tahu gimbal. Rica ayam. Oke. Apa lagi? Oh, udah ada yang benar satu. Waduh, Oke, karena sudah ada yang benar satu, buka lagi ya. Clue kedua. Bahan utamanya adalah yang menyebabkan kolesterol alias jeroan. Ini sobat kolesterol pasti sangat lekat dengan makanan ini ya. Gimana? Udah ada yang bisa jawab? Iya. Apa? Tahu petis alergi, orang kolesterol ya gitu. Oke. Tadi udah ada satu loh yang bisa jawab loh. Mangut. Pecel kan sehat bro ya. Tidak ada yang kolesterol karena pecel. Belum ada nih yang tepat nih menjawab nih. Masih satu tadi ya. Masih baru satu loh ya. Oke. Gimana? Kita tunggu dulu atau masuk ke clue yang ketiga? Clue ketiganya gampang banget nih teman-teman. Oke, belum ada yang bisa menjawab. Masih satu orang yang sama. Oke. Apa coba makanan khas Semarang? Bukan yang ada dewa-dewanya ya, bukan ya. Bukan itu ya. Oke, kita lanjut. Ini clue terakhir, kebangetan banget kalau nggak tahu. Terdiri dari 2 kata. Nah, 2 kata ini 2 kata. Ada nggak? Saya bilang terdiri dari 2 kata, ada yang bisa jawab nggak nih? Bos, rambak ini kelet loh neng kene bos nek dipangan bos. Apa nih? Ada? Udah ada yang bisa nebak belum ya? Terdiri dari 2 kata, boleh dibuka dulu aja kali ya gambarnya ya. Nah, terdiri dari 2 kata, kebangetan nek gak ngerti yo. Ayo. Apa kira-kira? Tidak ada yang bisa menjawab? Rica ayam belum tepat Anda. Bandeng presto, oke. Wingko, nyaris ya.
Ora ono es buah marake kolesterol. Alah, Bu. Oke, terdiri dari dua kata, salah satunya adalah gongso. Wes, kuwi paling gampang. Paling gampang loh. Iya. Salah satunya adalah gongso loh, guys. Masa gak ero sih? Oke, ternyata sudah ketemu. Yes, jawabannya adalah babat gongso. Jadi sobat-sobat kolesterol pasti sangat lekat dengan babat gongso. Yang berhasil menjawab dua paling tepat dan cepat adalah Siti Rofiah dan Rita Alfiani. Yeay, keren ya. Mana nih Siti sama Rika ya tadi ya, betul ya? Rita, sorry. Siti dan Rita boleh open mic-nya, open cam-nya? Halo Kak. Halo. Kamu kok bisa menjawab kalau itu babat gongso? Karena Pak Ade jualan. Karena toh Bapak Pak Ade ini bakul sebelum pantesan. Oke kan. Jualan. Oke, good. Mantap, Bun. Iya ya, terima kasih Siti dan juga Rita. Oke, kita lanjut ke games terakhir. Ini kalau tadi teman-teman datangnya awal gitu, dari awal menyimak pasti sudah tahu jawabannya secara langsung. Jadi nanti kita akan puterin sekali lagi walaupun tadi di awal udah diputar berulang-ulang gitu ya, TVC-nya dari Diataps gitu. Nah, teman-teman tebak dua makanan yang ada di TVC Diataps. Siang ini makan Padang ya? Oke. Oke. I see ya. Coba puterin dulu. Siang ini makan Padang ya? Makan malamnya yang penyet. Diare. Jika diare datang, minum Oralit dan Nugiataps dengan Atapulgit yang mampu serap dan keluarkan racun serta bakteri penyebab diare. Diare kelar, kuliner lancar. Apa coba pertanyaannya tadi? Kenapa Anda sudah pada menjawab? Saya kan belum kasih pertanyaan. Jawab apa tadi? Dua makanan yang ada di TVC Diataps. Siapa yang paling cepat tadi? Boleh teman-teman di control room. Oke, udah ada satu yang tepat ya. Sudah ada satu kurang satu. Dua makanan apa yang ada di TVC Diataps tadi? Iya. Siapa coba tadi udah diputerin loh, padahal loh. Oke, sekali lagi diputerin ya. Coba dengarkan, resapi, tonton baik-baik teman-teman. Kira-kira apa itu? Boleh sekali lagi. Siang ini makan Padang ya? Makan malamnya yang penyet. Diare. Jika diare datang, minum Oralit dan Nugiataps dengan Atapulgit yang mampu serap dan keluarkan racun serta bakteri penyebab diare. Diare kelar, kuliner lancar. Nah, apa itu tadi dua makanannya? Masa masih belum tahu sih? Iya. Yang paling cepat aja tadi, yang paling cepat ya tadi jawabnya ya. Tadi udah ada satu. Oke. Sri Pujiati yang pertama paling cepat. Alexandra. Oke, Alexandra Levi ya. Jadi untuk games ketiga ini yang paling cepat tadi adalah Sri Pujiati dan Alexandra Levi. Jadi kita sudah dapetin 6 pemenang dari 3 games ya teman-teman. Tenang aja yang belum beruntung, upload story di sosial media, tag ke Instagram @sonara_semarang dan juga @diataps.id. Jangan lupa di follow kalau belum follow ya. Oke? Oh ya tadi yang menang. Halo mana tadi? Sri dan Alexandra ya bener ya? Alexandra Levi ya. Hai. Halo Kak. Halo. Maaf ya Kak, belum bisa on cam soalnya sinyalnya susah. Oke, nggak apa-apa ya. Selamat ya sudah jadi pemenangnya. Nanti akan dihubungi sama tim Sonora ya, berarti ya teman-teman ya, gitu ya. Nanti selanjutnya untuk pemenang hadiahnya seperti itu. Oke. Nah, yang belum beruntung tadi ya, saya ingetin jangan lupa buat upload di story Instagram, terus di tag @sonara_semarang, @diataps.id dan kalau mau tag ke saya juga boleh @grace cantona ya. Tetap
promosi. Jangan lupa di follow. Yang penting tuh Sonora sama Diataps di follow gitu ya. Nanti bakalan dipilih 3 orang yang beruntung. Dan tadi yang sudah bertanya-tanya ke Mas Iwan juga nanti akan dipilih 3 orang yang beruntung buat dapetin hadiahnya. Ini dia karena sudah jam 12:04. Silahkan teman-teman mempersiapkan makanannya nih ya. Yang sudah mungkin udah dimasak, udah dibeli gitu, atau mungkin udah di ojek online-in gitu ya. Sekarang di plating gitu atau disiapkan. Saya juga udah ada nih. Bentar. Wah. Nih, ekstra banget ya, Bo. Oke, boleh teman-teman silahkan mempersiapkan makanannya gitu. Kita akan makan siang bersama. Ya, kita akan makan siang bersama nih. Nanti kira-kira sambil ngobrol-ngobrol gitu. Kira-kira hari ini, lala. Saya hari ini makan apa nih? Saya cuma ngikut aja. Akeh banget ya, sis. Oh, seperti tipsnya dia, tapi kayak agak bingit loh, tapi lo nggak apa-apa wes ya. Ini basicnya cuma buat mempercantik ya sepertinya. Oke, terima kasih. Saya mau siap-siap dulu. Teman-teman boleh ya di plating-plating dulu, dibuka-buka dulu gitu. Jangan pesen dulu ya, udah terlanjur. Kalau jam segini pesen lu makannya nanti jam 2 ya kan. Dan sambil boleh dong di open cam, dibuka kameranya, kita akan makan ya anggap aja piknik virtual ya sis bro gitu kan. Kita makan bareng-bareng. Saya hari ini makan nasi padang dengan porsi nasi 1/4 karena saya lagi diet. Tapi yura sih akeh juga guys cepule apa wis. Nih teman-teman boleh dong di open cam sambil mungkin sharing gitu ya, cerita-cerita hari ini makan apa nih yang pedes-pedes gitu ya mungkin ya. Ini mic-nya rada grise nih ya. Gini coba aku geser dulu. Wait. Nah. Oke. Mas Iwan juga mungkin. Mas Iwan, hai Mas Iwan, hari ini makan apa? Makan siangnya Mas Iwan? Mana nih Mas Iwan nih? Kayaknya lagi. Nah, ini tadi barusan makan ini nih. Apa Mas? Apa ya? Lumpia atau apa ya? Lumpia isi ayam atau. Oke. Terus lagi kasih lomboknya. Oke. Kita juga coba kita cari tahu teman-teman hari ini makan siang apa ya? Boleh dong teman-teman yang sudah siap makan siangnya boleh open mic, open cam, ditunjukin makan siang apa hari ini, sebutin nama juga. Terus siapa nih? Restu mungkin Restu? Nasi pecel, Kak. Nasi pecel, Widih sehat banget nasi pecel. Halo, sama Restu juga nasi pecel. Oh nasi pecel juga. Ada sehat-sehat. Ada yang makan pedas nggak di siang-siang nih? Pecel siapa tadi ya? Pertanyaan siapa ya? Gimana? Busomo. Oh, siapa ini? Pecel Busumo itu enak tuh. Apalagi kalau yang pedas. Aduh, agak berkuah ya sis. Aku udah pedas, santan lagi hari ini aku makan. Nasi padang dengan gulai otak. Kolesterol sekali ya. Jangan lupa dengan sambal hijaunya. Ada nggak teman-teman yang makan makanan pedas siang ini? Jadi pecel, semua pecel. Ada. Apa tuh? Kayak apa? Mie geprek gitu loh. Mie geprek. Enak tuh mie geprek siang-siang gini ya. Nih, sambal hijaunya. Nah, itu mie gacoan tuh. Mie gacoan tuh. Oh iya tuh. Ada nggak sampai meler-meler. yang rela antri mie gacoan? Saya mah udah keburu lapar ya kayaknya ya. Ada nggak nih yang lain? Mungkin makan siangnya apa nih Mas, Mbak? Siomay Bandung, Kak. Siomay Bandung. Pedes nggak siomay Bandungnya? Pedes banget. Ini tadi minta abang-abangnya, minta sambal kacangnya tumpeh-tumpeh. Kirain minta abang-abangnya ngomel biar pedes. Ya ampun. Oke, good. Kak Grace makan apa, Kak Grace? Ini aku makan ini nih, nasi padang pakai gulai kepala otak. Gulai otak sama sambal hijau. Wow, sangat menggagalkan. Makan sodok, Mbak. Apa? Sodok apa? Corn dog. Corn dog ya, corn dog. Jangan lupa Corn dog. Apa nih? Oke ya, jadi sambil mungkin boleh dimakan ya teman-teman ya, silahkan. Ini jangan lupa berdoa dulu kalau mau makan ya.
Yuk, silahkan. Selamat makan, teman-teman. Enak sekali ini. Enak ih. Boleh di open cam ya, teman-teman ya, biar kita semua melihat kenikmatan makanan teman-teman. Kalau misalnya mau sambil di-upload di Instagram juga boleh banget. Misalnya dibikin story, "Hai guys, aku lagi makan bareng teman-teman nih," gitu. Dia taps nih gitu, bisa gitu kan. Aduh pedas juga nih. Pedas juga, lumayan nih. Ada yang makan ini nggak? Geprek nggak? Ayam geprek gitu biasanya siang-siang ayam geprek lo ada nggak yang makan nih? Sama telur balado, Kak. Halo, Kak Grace. Hai. Gimana? Aku makan nasi sama telur balado, Kak. Enak tuh nasi sama telur balado. Bikin sendiri atau beli? Beli, Kak. Beli ya. Telur balado tuh masaknya susah-susah gampang soalnya. Oke, tuh telur balado pedas enak banget siang-siang ini ya. Teman-teman kalau misalnya makan makanan yang enak tuh bisa sambil joget-joget nggak sih, kayak enak banget, seenak itu gitu loh, kayak kalau selebgram kan kayak gitu ya. Waktu itu kadang-kadang aku kalau makanannya enak sambil joget-joget gitu. Enak soalnya. Iya, sambil joget-joget loh, karena feeling of dancernya tuh masih ada gitu. Oke. Karestu, mana Karestu? Halo Kak Grace. Karestu, udah selesai makannya atau masih dalam proses? Ini masih di fase-fase mau jeruput apanya nih ya? Duduh. Kuah kacangnya, Kak. Duduh, jere ya ampun Semarang banget sih. Kamu beli ya Kak itu makannya ya atau bikin sendiri? Ini beli tadi kan kebetulan pas jam makan siang sekalian mampir. Oke, good. Nah, tadi ada. Aku sebelumnya udah pernah ketemu Kak Grace loh. Di mana? Di Udinus. Oh iya. Acara apa tuh? Waktu Kak Grace jadi juri lomba announcer itu loh. Oh iya ya ampun, kita pernah ketemu ya ternyata ya sebelumnya ya. Nah itu zaman kapan ya, 2000, udah lama banget ternyata. 19. Iya tuh 2019 tuh. Terus tuh kesibukan apa sekarang? Kita jadi cicat ya, Bu, nggak apa-apa deh. Kesibukannya ya jadi mahasiswa. Terus juga kebetulan sekarang alhamdulillah dikasih amanah untuk jadi penyiar. Sama ya Anda ya. Ternyata pesaing saya loh. Nggak ada ya, sama sih kita ya. Tapi Restu kamu pernah ini nggak sih, pernah punya gangguan pencernaan gitu dan akhirnya solusinya adalah diatap, pernah punya cerita gitu nggak? Kan kamu kayaknya kalau makan sih, Kak. Biasanya banget itu gitu kan kalau gimana? Biasanya kan kalau malam itu kan suka nih pengen yang seger-seger gitu ya, apalagi kan sekarang juga masih musimnya hujan gitu, dingin-dingin. Biasanya tuh kalau malam tuh kadang ngidam goci atau ngidam seblak gitu biasanya. Nah itu juga biasanya kan kalau malam itu kan nggak kekontrol kita. Langsung makan aja, langsung semuanya udah dibabat habis. Besoknya pas mau on air atau mau ada keperluan harus mendadak ke kamar mandi kan, karena lupa kalau semalam itu juga makan pedas ya? Makan yang pedas. Terus juga emang basically emang Restu udah mengonsumsi ini obat diataps ini tuh sejak SMA, jadi emang benar-benar ini manjur banget.
Karena juga di apotek itu kan juga murah banget. Harganya cuma 2.000-an dan mudah didapat gitu loh. Jadi emang Jadi udah bener-bener rekomen banget lah. Oke, rekomen banget ya, karena ini Restu sendiri juga udah pernah nyobain gitu ya, udah pernah merasakan luar biasanya Diatops ini untuk membantu gitu ya. Bener Kak Grace. Oke, selamat makan, silahkan melanjutkan makan. Aku sudah selesai nih makannya. Yang lain deh, siapa ya? Yang lagi open cam siapa teman-teman di control room, boleh mungkin dipilihin. Adik Mas Joni. Hai adik Mas Joni. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang. Ini first of all aku mau tanya dulu, apakah ini memang namanya adik Mas Joni? Iya, bener banget. Nama saya Kakak KTP. Oke. Siang ini makan apa, Mas? Ini tadi ada spicy noodles and chili tofu. Atau gelas balado sama sambal tahu. Yalah, ya ampun. Sambal tahu ya, oke. Kalau ini manggilnya apa ya, Mas Adik? Bingung lagi. Adik Mas Joni, ini udah pernah punya pengalaman belum sih sama Diatops gitu dalam mungkin mengatasi masalah-masalah pencernaan gitu? Oh iya, ngomong-ngomong nih Mbak, sebelumnya saya ini baru kenal sih ini tadi Diatops. Oh ternyata ada solusinya ya kalau misalkan perut sakit. Tapi pernah sih kala itu saya ada kayak lambung gitu karena telat makan. Seperti itu. Tapi belum pernah nyoba Diatops karena kan belum tahu gitu ya. Mungkin setelah ini mungkin nanti bisa jadi solusi gitu. Oh ya, jadi kalau dulu nggak tahu, oh ada Diatops nih yang bisa ngebantu gitu. Ternyata setelah tahu sekarang ini udah nggak worry lagi. Tapi emang apakah suka makan makanan pedes gitu, Mas? Ya suka banget. Apalagi seblak, geprek kayak gitu. Oke, berarti ya sekarang udah punya jawabannya lah ya, udah punya solusinya lah ya gitu. Kalau misalnya nanti bingung-bingung lagi nih kalau mau cari obat gitu. Iya betul, nggak bingung-bingung karena Diatops juga murah banget tuh bisa dibilang ya. Betul. Kalau adik Mas Joni kesibukannya apa nih sekarang kalau boleh tahu? Kesibukannya sekarang ini mahasiswa, sama dengan Mas Restu, ini adik tingkatnya saya. Oh, oke, ternyata sama-sama Mas Restu ya. Oke, thank you. Selamat makan ya, selamat makan. Silakan dihabiskan dulu. Oke, gimana teman-teman di control room? Kita masih yang cewek ya, boleh dipilihin dong salah satu dong. Halo Kak Grace. Halo, ini karena cewek aku harus halus. Ada siapa? Boleh kenalan? Ada Ulfi di sini. Ada Ulfi. Hai Ulfi, siang ini makan apa Ulfi? Aku tadi makan siomay Bandung. Aduh, enak banget tuh. Siomay Bandung pedes ya? Pedes dong, harus pedes. Harus pedes ya. Ulfi sendiri kalau sekarang kesibukannya apa nih? Kebetulan masih mahasiswa dan penyiar radio juga. Oke, penyiar radio juga. Oke, nah kalau ngobrol-ngobrol tentang Diatops, Ulfi kan suka, tadi bilang suka makanan pedes gitu ya. Betul banget. Makan aja pedes. Pernah nggak punya pengalaman sama Diatops nih Ulfi? Kalau sama Diatops sendiri belum pernah ya, karena baru tahu nih brand ini baru saat ini nih Kak. Karena ada apa namanya, ada seminar ini. Dan sebelumnya Ulfi juga sering banget ngalamin yang namanya diare karena suka banget sama makanan pedas. Basically suka banget ya. Kalau nggak pedas tuh rasanya ada yang kurang gitu. Oh, sama tuh kita ya. Tapi sering kena kayak misalnya diare gitu nggak sih Ulfi? Sering banget. Oke. Terus kalau misal dulu kan masih pakai produk yang lain juga dan yang langsung mampet gitu loh. Oke. Dan mungkin kalau sekarang udah kenal Diatops, mungkin kalau nanti Ulfi lagi ada masalah kendala karena suka pedas terus diare nih, boleh banget kalau misalkan konsumsi Diatops sebagai obatnya. Iya, asik banget. Jadi udah tahu ya sekarang ya penanganan pertama ketika diare itu udah pasti pakai Diatops. Oke, thank you Ulfi. Selamat melanjutkan makan siang ya. Kalau misalnya mau lanjut thank you, ya. Grace. Yes, oke. Ada lagi nggak nih teman-teman dari control room?
Yang lain? Yang cewek boleh siapa ya tadi kayaknya si Alexandra Levi deh. Halo Alexandra Levi? Adakah Alexandra Levi? Lagi makan kah? Teman-teman silakan sambil lanjut makannya ya. Hai Alexandra Levi, apa kabar? Baik Kak, alhamdulillah. Kakak sendiri gimana kabarnya? Baik, baik. Kabarnya kenyang ya karena habis makan kenyang. Levi, kesibukannya apa nih? Sama kayak di John, saya mahasiswa juga Kak. Mahasiswa juga. Adik tingkatnya Kak Restu. Adik tingkatnya Kak Restu. Oh, oke, baik. Nah, kalau Levi sendiri tadi makan siang apa? Makan bakso. Pakai sambal dong pasti. Iya. Ada tuh orang yang suka makan bakso cuman pakai sambal doang, ada yang harus dicampur kecap sama sambal kayak gitu kan. Nah, anyway, kalau Levi pernah punya masalah nggak sama, maksudnya kalau suka makan pedes gitu ya, masalah di pencernaan kayak diare gitu-gitu nggak sih? Iya pernah dulu. Udah pernah, Sering udah kenal Kak dia dulu soalnya kan suka makan pedes ya, terus ya gitu. Oh, jadi sering diare gitu ya. Tapi dulu udah kenal Diatops belum nih? Belum. Baru ini ya. Jadi sekarang nih tahu ya gitu penanganannya gitu ya. Penanganan kalau misalnya kamu lagi diare kayak gitu ya, Levi ya? Iya. Nah, kalau misalnya aku tanya nih, makanan kamu orang asli Semarang kah? Bukan. Asli mana nih? Saya asli Ponorogo, Jawa Timur. Oh, oke, lumayan jauh ya. Di Semarang berarti sudah kuliner apa sih yang menurut kamu tuh recommended buat dicobain sama teman-teman yang dari luar Semarang gitu? Belum pernah itu Kak, belum pernah. Kalau ke Semarang belum pernah kulineran. Yang udah pernah dicoba deh apa gitu? Gue nggak tahu, belum pernah nyobain asli Semarangan Kak. Oke, belum pernah. Justru karena belum pernah itu ya berarti mungkin bisa dikasih saran gitu sama teman-teman yang mungkin asli Semarang. Kalau saya sih sarannya, selain mungkin tadi Mas Iwan bilang ada gulai kepala manyung gitu kan, terus ada yang bilang juga lumpia tuh wajib kalau kata Mbak Fianda gitu. Kalau saya sih wajib cobain nasi ayam. Nasi ayam tuh boleh bisa pedas bisa enggak gitu ya. Nasi ayam tuh bisa. Terus tadi kayak apa geprek deplok sampangan itu juga itu bisa dicobain. Pokoknya Semarang tuh banyak banget makanan-makanan yang enak yang harus dicobain ya, Levi ya. Tuh, iya Kak, bener banget. Ya jangan lupa buat cobain gitu ya. Kalau PPKM-nya udah nggak terlalu ketat, bolehlah sekali dua kali makan di luar. Thank you ya, Levi ya. Iya, sama-sama Kak. Lanjut nih, ada siapa lagi ya kira-kira? Yang lagi open cam deh, boleh deh siapa yang pengen ceritain tentang makan siangnya hari ini, boleh open mic atau open cam? Langsung Halo, aja. Kak, selamat siang. Halo, selamat siang. Siapa nih? Boleh disebut namanya dulu. Halo, saya Rena. Siapa? Sorry. Reina. Oke, Reina. Makan siang pakai apa nih Reina hari ini? Pakai pecel dong, sama sampingan tahu gejrot. Pecel sama tahu gejrot, kenyang sekali ya. Pecel sama tahu gejrot nih. Emang kalau Rena sendiri asli Semarang kah? Bukan, Rena asli Demak. Oh, asli Demak. Ya, masih tetangga sih ya sebenarnya ya. Oke, Rena, pernah punya pengalaman, kamu suka makanan pedas ya tapi ya sebelumnya? Suka banget, Kak. Suka banget makanan pedas. Pernah punya pengalaman gak enak gak sih setelah mungkin makan makanan yang pedas gitu? Alhamdulillah sih jarang ya, karena itu perutnya tahan. Jadi kalau makan pedas ya udah makan pedas paling banyak gitu. Perutnya kebal ya? Iya, kebal. Oke, tapi Reina, kalau misalnya di Semarang, kamu kan pasti kan Semarang Demak kan deket gitu ya. Pernah nggak kulineran di kota Semarang nih Reina? Pernah Kak, di soto ayam. Soto ayam, oke. Soto ayam mana yang menurut kamu recommended nih buat teman-teman nih Reina? Area Gunung Pati, aku lupa namanya Kak. Area Gunung Pati itu ya, itu area kampus itu memang makanannya murah banget di situ dan emang enak sih ya. Gitu. Soto ya berarti soto Semarangan ya Reina ya. Iya benar banget.
rasanya enak, harga terjangkau. Harga terjangkau. Kayaknya yang penting yang belakang tuh yang harga terjangkau tadi ya. Nah, selain soto mungkin Reina ada pernah coba yang lain nggak? Sate kambing Pak Widodo. Enak banget itu, Kak. Itu enak banget sih emang sih. Itu juga wajib dicoba ya teman-teman kalau Iya, misalnya teman-teman, wajib dicoba itu. Apa yang orang Semarang belum pernah nyoba, nah cobain sate kambing Pak Widodo. Oke, thank you Reina ya buat ceritanya. Selamat melanjutkan makan siang. Sama-sama Kak Grace. Oke, kita akan langsung sambil mungkin teman-teman makan gitu ya, kita akan langsung aja untuk ke pengumuman untuk 3 penanya yang beruntung dan juga 3 orang beruntung yang sudah upload di Instagram nih. Nah, saya langsung aja akan mempersilahkan kembali Mas Iwan Kurniawan. Halo Mas Iwan. Halo Grace. Nah, gimana Mas, sudah diketemukan kah? Asik diketemukan. Udah ketemu ya 3 pemenangnya ya Mas ya, masing-masing ya Mas? Oh, sudah tadi udah koordinasi dengan tim yang di sana juga ya, udah dilihat. Nanti kita lihat seperti apa. Mungkin saya dibantu sama tim yang sana tadi sudah dipilih mana aja. Mungkin ditampilkan saja. Pertama untuk yang mana dulu? Untuk mungkin penanya kali ya. Yang penanya dulu boleh Mas. Yang penanya dulu boleh, Mas Iwan? Nah, tanya dulu. Nah, 3 yang, aduh, ketahuan semua ini. Nah, ini yang tadi yang quick game sudah tahu ya. Kemudian kalau yang 3 penanya ini ada 3 pertanyaan yang menurut saya ini ya. Ya, Anora, adik Mas Joni tadi ya. Adik Mas Joni tadi. Aduh, dapat nih ya. Saya kemudian ada Lisa Nurus Saadah dari pertanyaan ini selamat, tetapi saya juga memberikan appreciate kepada teman-teman yang bertanya. Ini bukan karena tentu, tapi kita harus milih ya. Oke. Ya, Oke. Kan berarti yang lainnya jelek enggak, itu sangat. Oke. Itu tadi untuk 3 penanya yang beruntung ya Mas Iwan ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk 3 orang beruntung yang sudah upload di sosmed Instagram nih Mas Iwan, silahkan. Instagram, ya mungkin ditampilkan. Nah, ini pakai atas nama akun Lutfia_Kalia. Kemudian akun atas nama Ulin 3670. Itu plat nomor atau apa ya? Plat nomor, aduh. Atau kemudian juga ini ada nama Fatida Cil ya. Oke, itu untuk selamat untuk pemenang yang mengupload di media sosial. Oke, dan untuk pemenang quick games tadi udah ada ya, sudah Mas. Jelas tadi ya, Chris ya. Sudah. Mungkin tampilkan lagi. Ya. Oke, boleh. Nanti yang games ya, berarti ada 6 orang dari 3 games tadi yang beruntung nih teman-teman yang sudah memenangkan masing-masing gamesnya. Nanti kita akan tampilkan juga. Nah, nanti untuk selanjutnya akan dihubungi lebih lanjut ya untuk para pemenangnya seperti itu ya. Oke, nah kita sudah hampir sampai di penghujung acara, tapi sebelumnya nih kayaknya nggak afdol kalau kita nggak foto-foto dulu ya teman-teman ya. Jadi boleh sekarang Mas Iwan dan juga teman-teman boleh open cam semuanya. Kita akan foto-foto dulu sebelum acara ini berakhir gitu. Jadi silahkan open cam dulu, yuk semuanya. Yang mungkin masih makan juga nggak apa-apa, yang sudah selesai makannya nggak apa-apa. Yuk kita semua open cam dulu. Kita akan berfoto bersama, nanti di aba-aba ya, dari sini ya teman-teman ya. Oke, sudah? Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh ya, gaya bebas gitu atau mungkin sambil nunjukin di atap juga boleh. 1, 2, 3. Nah, sebelum kita berpisah nih, kayaknya kita mau dengerin dulu nih. Kira-kira dari Mas Iwan, Mas, sebelum kita berpisah, ada nggak closing statement yang pengen disampaikan untuk teman-teman komunitas public speaking di webinar hari ini, Mas Iwan? Oke, Chris. Pertama-tama, saya ucapkan dulu terima kasih ya. Tim komunitas dari public speaking ya. Sudah bergabung
di siang hari ini seru-seruan ya. Sama karena Mbak Vianda ternyata ada sesi ke dokter ya, jadi memeriksakan kandungannya. Bumil itu termasuk bumil. Ya. Oke. Nah, jadi saya selain itu juga tetap di masa pandemi ini ya kita harus jaga tetap ya dimanapun tetap harus jaga prokes. Juga mungkin ke depan untuk kuliner ya mungkin yang bisa lakukan kan kuliner yang tidak masak dulu deh gitu ya, atau banyak itu gimana, atau sistemnya pakai cek atau apa silahkan gitu ya, sama nanti kalau insya Allah kalau ini pandemi turun ya ditunggu di atap aja, nanti kalau memang acaranya sudah normal ya di atap nanti akan banyak acara itu nanti juga kerjasama dengan mungkin seperti ini ya untuk pasti dong dan juga nanti akan dicari biasanya juga ada itu lomba makan pedas itu ya semacam itu ya, nanti di Waro atau di yang terkenal di Semarang ini kita tapi emang seru-seruan sih, jadi dari acara ini juga mungkin ada manfaat dari teman-teman yang bisa diambil mengenai yang belum tahu mengenai Diatap ya, sudah menjadi apa dan cara mencarinya di mana ya. Ini teman-teman nggak ragu lagi untuk ya. Yang pesan saya tetap mungkin disediakan di rumah atau di kos atau di tempat kerja teman-teman. Paling nggak untuk pertolongan pertama jika terjadi diare. Ya sih. Oke, thank you ya Mas Iwan. Jadi pokoknya intinya tuh selalu sediain Diatap, mau di kos, mau di rumah, mau di tas teman-teman kayak gitu ya. Pokoknya selalu bawa. Dan akhirnya nih terima kasih banyak, kita sudah sampai di penghujung acara gitu ya. Terima kasih kepada Mbak Vianda Laksmita Putri selaku Brand Manager New Diatap. Terus kemudian juga untuk Mas Iwan Kurniawan selaku Local Area Marketing Profesional PT Daria Varia Laboratoria. Dan pastinya juga terima kasih dari New Diatap, dari Varia yang sudah ngajakin kita nih seru-seruan bareng ya teman-teman. Thank you juga untuk teman-teman komunitas Public Speaking Semarang. Ya ampun, seneng banget bisa ketemu, makan bareng gitu ya, bagi-bagi hadiah juga buat teman-teman gitu. Terus pastinya juga untuk seluruh kru yang bertugas ya hari ini, thank you so much gitu. Walaupun mungkin banyak hahaha di belakang gitu ya, tapi kru hari ini luar biasa, keren banget. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah ikut bergabung. Intinya sih ya selalu setia Diatap gitu ya, dan apalagi di masa pandemi kayak gini teman-teman harus stay safe, stay healthy, and also stay sane ya teman-teman ya. Ya sudah. Saya nih udah kalau udah makan siang bawahnya ngantuk mulu, jadi ya udah selamat melanjutkan aktivitas buat teman-teman yang mau istirahat juga selamat istirahat. Saya Grace Cantona pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu ya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye-bye. Thank you so much teman-teman. Terima kasih Kak Grace. Siang ini makan Padang ya? Iya. Terima kasih Diatap. Malamnya yang penyet. Diare. Jika diare datang, minum Oralit dan Nudiatap dengan Atapulgit yang mampu serap dan keluarkan racun serta bakteri penyebab diare. Diare kelar, kuliner lancar.